Akhir-akhir ini kita sering mendengar perceraian. Fulan baru kawin, dapat sebulan cerai. Fulan udah 50 tahun menikah, cerai. Padahal kita tahu hukum perceraian itu sendiri dan dampak buruk dari perceraian yang terjadi. Kita pun juga tahu semua bahwa seorang menikah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kenapa harus bercerai? Kalau berbicara kenapa, kita akan berbicara tentang sebab yang banyak sekali. Tapi di antara sebab yang paling utama yang menyebabkan keharmonisan di rumah tangga hilang, yang menyebabkan cinta dan kasih sayang luntur dan pergi, dosa. Kita ini banyak dosa. Yang memberikan cinta dan kasih sayang itu Allah. Allah Jalla Jalla berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kepada ketauhidan Sang Pencipta, Dia jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, agar kita merasakan tentram, damai. Terus masalah cinta, Allah yang bikin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Tapi kenapa setelah kita menikah, udah setahun 2 tahun, nggak ada cinta dan kasih sayang? Atau pernah ada? Dulu pernah ada. Dulu pernah hadir cinta, menumbuhkan bunga-bunga cinta di taman rumah tangga. Tapi ternyata bunga-bunga itu layu, bahkan sebagian mati. Kalau Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang, berarti tatkala cinta dan kasih sayang hilang, ada masalah dengan kita. Kenapa Allah cabut? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sallallahu ala nabiyina wasallam, "Ma tawaddathnani thumma furriqa bainahuma." Ma tawaddathnani, ini 2 orang, tidaklah ada 2 orang yang saling mencintai. Thumma furriqa bainahuma, kemudian keduanya dipisahkan. Dari yang awalnya saling mencintai, saling mengasihi, kemudian dipisahkan. Illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, melainkan perpisahan itu, perceraian itu dikarenakan gara-gara dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka tatkala rumah tangga kita mulai ada tanda-tanda keretakan, gelombang yang dahsyat mulai menerpa bahtera yang kita tumpangi, atau terkadang karang besar menghantam kapal kita, hancur. Sebelum itu terjadi, cobalah kita melihat kepada diri kita. Jangan-jangan banyak dosa yang kita lakukan. Karena janji Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, lelaki atau perempuan, kata Allah, pasti
kita akan berikan penghidupan yang baik buat dia. Allah akan kasih kebahagiaan. Itu yang beriman dan beramal soleh. Jadi tatkala ada permasalahan di rumah tangga kita, cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepat bermunajat, minta ampun sama Allah. Mungkin seorang istri mengatakan, Ustaz, ini yang berbuat dosa nih suamiku. Nggak masalah, kau berdoa, mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa suami. Mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada suami. Karena kau ingin tetap rumah tangga ini tetap bersama. Dan tidak perlu saling menunjuk, tapi bagaimana semuanya kembali kepada Allah. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Semoga dengan kita senantiasa kembali kepada Allah, minta tolong sama Allah, Allah selesaikan urusan rumah tangga kita. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.